Rusuhnya suasana demo yang sebelumnya begitu mencekam perlahan mulai surut. Massa digiring kembali untuk berpikir secara jernih dan fokus pada tujuan. Dari depan gedung DPR MPR RI, sejumlah selebritis pun hadir menyerukan tuntutan demi tuntutan agar segera disahkan oleh pemerintah. Pasalnya, dari semua kebijakan yang belakangan dirancang, sebagian besar seolah menindas rakyat kecil. Sementara yang berkuasa berleha-leha di atas penderitaan orang tak mampu. Padahal butuh waktu lama untuk bisa sahkan RUU perampasan aset yang tentu saja akan merugikan para pejabat yang terlibat korupsi. Ada 17 poin. Kalau gua yang paling pengen, yang gua tuh adalah RUU pencabutan aset. Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. Ini sudah jelas. Sudah jelas tuntutan dari 17 Seruan para selebritis di depan gedung DPR MPR RI bukan sekedar kata-kata belaka. Pasalnya, sejak tanggal 26 Agustus kemarin, fokus massa yang awalnya tertuju pada gedung DPR meluas hingga terjadinya penjarahan, aksi pembakaran fasilitas umum, hingga korban berjatuhan. Kini fokus pada tujuan utama, akankah pemerintah mendengarkan suara rakyat yang sudah terlalu sering disakiti? Ini yang paling penting nih, bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. Selama ini semua orang anggota DPR itu bukan kerja untuk rakyat menurut gue ya. Mereka tuh kerja untuk ketua partai dan partai. Memberi suasana baru sambil mempertegas kembali tujuan utama dari demonstrasi. Suara selebritis yang dapat menjangkau segala kalangan memang dibutuhkan. Di sisi lain, tak hanya selebritis, sosok spesial yang juga bisa meredam amarah para demonstran adalah Badru. Mengenakan jubah berwarna putih, Badru membuat suasana menegangkan di lokasi menjadi lebih adem. Kurniawan, diampunilah dosanya. Orang saya nggak tahu, tiba-tiba di TikTok rame Badru, padahal udah saya larang loh. Saya larang, saya nggak boleh anak saya ikut demo. Sebenarnya kan namanya dia anak spesial ya, ngeri juga Pak. Gitu. Berarti pergi itu memang ibu nggak tahu? Nggak, saya larang. Nggak ngomong juga gitu Bu? Ngomongnya, cuman saya larang. Terus dia kabur sendiri. Pura-pura sholat, pura-pura apalah. Tahu-tahu udah ada di demo aja Pak. Udah kaget, kepikiran, takut anak kita kenapa-napa. Namanya dia kan anaknya nggak bisa lari. Udah gimana sih, nggak enak makan, nggak enak tidur Pak. Mikirin Badru. Kita sebagai ketua pendemo tapi nggak boleh anarkis, nggak boleh bermusuhan, nggak boleh saling membakar ban. Karena kasihan bapak polisinya. Iya, banyak yang meninggal sih. Terkesan ikut ramai, tapi nyatanya Badru tahu betul apa tujuannya mengikuti demo. Tak seperti kebanyakan orang yang mungkin sekedar ikut-ikutan atau dengan kata lain memprovokasi demonstran. Badru sadar akan tindakan yang telah ia ambil. Takut. Kenapa bisa datang sana Bang Badru? Bisa menyuarakan. Berarti kesana tuh memang ingin menyuarakan. Nggak boleh korupsi. Ya, korupsi itu kan dosa. Disiksa sama malaikat. Di akhiratnya berat nanti. Badru memang luar biasa. Ia tak berpihak baik pada aparat maupun para demonstran lainnya. Beda kisahnya dengan Ibu Ana, sosok emak-emak berhijab yang fenomenal dalam segala momen rangkaian demo kemarin. Ia begitu berani maju melawan aparat. Meskipun seorang diri, kata-kata yang keluar dari mulutnya memang cukup tajam. Tapi ia benar-benar memperhatikan para demonstran yang sebagian merupakan mahasiswa. Kalau ada asap mundur. Nah, ini namanya udah chaos nih ya kan? Ibu sehat-sehat aja Bu. Alhamdulillah. Mantap, tos dulu. Kita gembur terus. Keren. Ini di depan tuh bener. Kalau ada asap kita mundur. Betul. Ada Bu.
Ada maju. Nah tadi ono dituin lagi no. Ya kan? Ini mah mending loh ini mah termasuk nggak ada ini ya kan? Cuman sedikit doang. Waktu kemarin, wede. Lebih parah ya? Lebih parah lagi, nggak bisa melek, tahu nggak? Banyak tuh sekali dor gitu. Terlepas dari semuanya, perdamaianlah yang penting di atas segalanya. Sambil terus memantau tujuan awal demonstrasi, yakni gedung DPR MPR RI, bukan menjarah, apalagi merusak fasilitas umum. Suara rakyat harus segera didengar agar tak ada kejadian-kejadian lainnya yang bisa meregang nyawa seseorang. Di balik kesedihan kita melihat kondisi negara saat ini, kita mungkin juga agak sedikit lebih optimis ya, melihat banyak sekali kalangan masyarakat, bahkan tadi kita juga ngeliat ada orang-orang yang mungkin memiliki keterbatasan, tapi penuh semangat menyuarakan aspirasinya demi Indonesia yang lebih baik. Saya rasa perbedaan antara 98 dan yang saat ini 2025 adalah sekarang orang sudah semakin cerdas, melek teknologi, jadi mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak. Jadi kita harapkan ini kalau seandainya merasa ada yang ditunggangi, silakan langsung Anda respon. Tapi buat yang berikut ini mungkin masih terjadi di kalangan para demonstran, di mana beberapa orang selalu salah persepsi, dikira yang bersangkutan adalah bagian dari mereka yang memprovokasi, tapi ternyata hanya sekedar ojol biasa. Nah ini juga harus hati-hati, kita harus waspada ya. Betul sekali, memang dibutuhkan kecerdasan emosional juga ya untuk bisa menghadapi kondisi saat ini, di mana mungkin kita nggak harus mentah-mentah menyerap semua yang ada di sosial media. Betul. Jadi melainkan kita baca ulang lagi, pelajari lagi supaya kita juga tidak tersulut emosi yang lebih lebih parah lagi, sedangkan nanti kita takutnya outcome-nya malah makin melebar lagi nih kemana-mana dan tujuan tidak tercapai.